Jadi setiap struktur kita mesti punya tumpuan agar keseimbangan statis, dan kita sudah mengenal 3 macam tumpuan. Yang paling sederhana roll. Setelah Anda lihat di soal ternyata macam-macam mungkin ya. Ada yang gambarkannya begini aja. Gitu aja ya. Terus nanti baloknya atau strukturnya di atasnya gitu. Ya artinya baloknya bisa bergerak kiri kanan, sementara kalau vertikal ada reaksi di sini ya. Gitu ya. Lalu ada sendi. Gitu. Kalau di soal ada macam-macam yang lain enggak? Enggak, semua roll begini, sendinya. Oh, sendi itu di soal mungkin ada yang begini menggambarkannya. Kayak ada apa namanya? Pegangannya di situ, kemudian ada yang terpasang di sana. Nah, gitu ya. Ini juga seperti sendi karena kalau kita punya satu batang yang terpasang di sini tersekrup ke tumpuan yang ini, ujung batang ini tidak akan pergi kemana-mana. Ke bawah ditahan oleh reaksi ini, ke kiri ke kanan ditahan oleh reaksi horizontal, tapi dia bisa berputar ya, mutar, berotasi gitu bisa karena tidak ada reaksi berupa momen. Ini semua sendi ya. Yang ketiga, ya ini sih tidak ada notasi lain. Ya jepit tuh ya begini, gitu. Dimasukkan ke dalam sesuatu yang fix. Gitu. Lalu tumpuan ini bisa menahan semua translasi vertikal, horizontal, juga rotasi ya. Jadi reaksinya bisa berupa gaya saja atau juga berupa momen ya. Nah, kalau Anda perhatikan di semua sistem yang Anda kerjakan di PR kemarin itu unknown-nya unknown, gaya yang belum diketahui atau reaksi, hampir semua yang ditanya reaksinya ya. Ada beberapa yang gayanya yang ditanya ya, gaya tarik di sistem itu. Hampir semua, atau bukan hampir semua malah ya. Semua unknown-nya itu hanya ada 3 ya. Nah, mulai dari nomor yang reaksi itu mulai dari nomor 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Yang nomor 4 itu kalau Anda lihat ada jepit di O, reaksinya ada 3 yang kita belum tahu ya, Anda hitung di situ, 3 yang dijepit ya. Reaksi vertikal, horizontal, dan momen. Kemudian di yang nomor 2 yang jembatan itu, A dan B-nya roll, jadi punya 2 reaksi, A dan B, tapi ada 1 gaya tarik T lagi. 3 juga, unknown-nya 3. Kalau yang nomor 6, A-nya sendi, 2 reaksi, B-nya roll, 1 reaksi, jadi 3 reaksinya sama. Yang 7 itu A-nya sendi, jadi 2 reaksi, kemudian ada gaya T yang juga belum diketahui, jadi 3, anunya 3. Yang 8 itu ada 3 yang tergambar di situ, tapi 1 diketahui, T1-nya, yang belum diketahui adalah T2, P, dan reaksi di A itu roll ya, jadi 3 ya. Di semua problem yang Anda hadapi di PR kemarin, unknown-nya hanya ada 3, dan itu ada alasannya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira hanya 3? Ada yang memperhatikan itu soalnya? Karena apa? Saya nunggu nih. Tidak tahu, Pak. Kenapa? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Oh. Jadi gaya yang tidak diketahui di problem-problem yang sejauh ini Anda hadapi hanya 3, karena kita cuma punya 3 persamaan keseimbangan. Ya. Bentuknya boleh macam-macam, 3 persamaan keseimbangannya. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Bisa jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0,
jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, kemudian jumlah momen ke satu titik sama dengan 0 ke A misalnya ya, ke B atau ke C yang lain. Atau misalnya satu dari yang keseimbangan gaya ini, dua laginya momen, atau tiga-tiganya momen. Ya. Tapi kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan. Ya. Jadi maksimum unknown yang ada di sistem kita saat ini hanya 3. Kalau lebih dari 3, Anda nggak akan bisa mendapatkannya karena senjata Anda cuma ini. Oke. Bukan tidak mungkin sih ya. Ada saja struktur yang misalnya ada jepitnya di kiri, ada rollnya misalnya di kanan gitu ya. Terus di sini ada gaya yang bekerja pada bangunannya misalnya, ada momen, ada segala lah gitu ya. Nah, yang bekerja. Nah, roll ini punya satu reaksi vertikal. Katakan ini AB, ini RB, ini RA X, Y ini ya, RA Y, ini RA X, dan ini M. Jadi ada 1, 2, 3, 4 reaksi. Yang ini saya hapus saja ya. Sudah. Ada 4 reaksi. Kalau yang bekerja pada struktur biasanya diketahui, katakan 10 kN, 15 kN, 25 kN meter misalnya ya. Gaya-gaya ini bekerja pada balok AB, kemudian di ujung B ada roll, di ujung A ada jepit, ada 4 reaksi. Ini kalau kita gunakan semua keseimbangan ini, paling hanya RAX yang bisa kita cari. Ya. Jadi kalau Anda hitung sigma Fx sama dengan 0, ya dapatlah RAX-nya kalau kayak gini ya. RAX sama dengan sekian, ya 10 kosinus theta ini minus sama dengan RAX gitu ya. Jadi yang ini bisa. Tapi kalau yang lain, misalnya sigma Fy sama dengan 0, ada RB, ada RAY di dalamnya. Jadi nggak selesai ini. Sigma momen sama dengan 0, mau diambil kemana misalnya ya. Kalau diambil ke A, RAY dan RAX tidak ngasih momen, tapi ada M yang belum kita ketahui, MA misalnya, dan RB yang belum diketahui. Ambil momen ke B, ada 3 yang muncul. RAX yang muncul, ada 2. RAY dan MA yang muncul. Jadi dari 2 ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita dapatkan di antara reaksi-reaksi ini. Jadi nanti kalau Anda ketemu dengan struktur yang seperti ini, Anda belum bisa menyelesaikannya. Bukan terus tidak seimbang, ya seimbang aja. Gitu. Hanya persamaan keseimbangan tidak cukup untuk menyelesaikannya. Struktur yang begini namanya struktur statis tak tentu. Statis tak tentu atau apa namanya? Statically kalau bahasa bukunya. Statically indeterminate ya. Jadi secara keseimbangan statis, struktur ini tidak bisa diselesaikan. Bukan tidak seimbang, tapi ada persamaan lain yang harus Anda tambahkan untuk menyelesaikan ini. Jadi di semester ini, kalau Anda ketemu soal yang seperti ini, di mana reaksinya lebih besar daripada persamaan keseimbangan, ya. Kalau reaksinya lebih besar daripada persamaan keseimbangan, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya, masuknya ke statis tak tentu atau statically indeterminate. Ya. Kalau zaman dahulu ada dosen yang suka nyuruh buat soal seperti ini, lalu yang benar itu hanya yang menjawab bahwa struktur ini adalah statis tak tentu sehingga tidak bisa diselesaikan saat ini. Yang menjawab begitu benar, yang mencoba mencari persamaan keseimbangan lain-lain dan nggak ketemu, ya salah semua. Kalau di kita, mudah-mudahan saya tidak akan sampai memberikan yang ini. Jadi semua problem yang diberikan mestinya sudah dicek sesuai dengan kemampuan kita saat ini.